Ini sudah nyambung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita ulangan. Ya, bukunya tolong dimasukkan, LKS-nya tolong dimasukkan ke dalam tas. Yang bawa HP tolong dimatikan. HP-nya, bukan orangnya dimatikan, orangnya dimatikan. HP-nya tolong dimatikan. Ya, itu yang tidur siapa itu yang tidur? Tolong, yang tidur dibangunin. Yang bangun ditidurin. Puasa tidur terus, ya. Habis sahur tidur, nanti pagi tidur lagi, siang tidur lagi, sore tidur lagi. Bangun-bangun maghrib tinggal makan, buka puasa. Tapi itu masih mending daripada habis sahur tidur bangun-bangun kiamat ya, naudzubillah ya. Di hari ini kita ulangan. Nah, ulangan kita ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputar kiamat. Ini penting karena sekarang itu orang demen banget bahas kiamat, sampai ada ustadz spesialis kiamat yang dibahas kiamat terus, yang dibahas zaman akhir terus, yang dibahas Imam Mahdi, Dajjal, ya, Nabi Isa. Ini nanti ada pertanyaan seputar itu juga. Tapi di awal-awal ini ada nanti soal tentang Nabi Khidir. Ya, karena sekarang orang lagi suka banget nyari Nabi Khidir, ya pengen berguru ke Nabi Khidir. Katanya Nabi Khidir itu ada di pantai. Akhirnya orang rame-rame ke pantai nyari Nabi Khidir. Ya, di tempat saya banyak orang ke pantai ngakunya nyari Nabi Khidir, tapi pulang-pulang bawanya kerang. Oke, ini ada 17 pertanyaan. Ya, kenapa kok 17? Nanti biar kalau salah 7 masih dapat nilai 10. Silakan dicatat dulu, nanti terus diisi. Ya, yang pertama, nomor 1, apakah Khidir atau Khadir? Ya, kalau di tafsir itu rata-rata bacanya Khadir. Kita nyebutnya Khidir, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi pertanyaan nomor 1, apakah Khidir adalah nabi? Apa buktinya? Terus yang kedua, apakah Khidir masih hidup? Apa dalilnya? Terus yang ketiga, kalau masih hidup, apakah dia membawa syariat? Ya, Khidir itu apakah dia bawa syariat? Seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Musa. Terus yang nomor 4, ya, apakah abdan min ibadina, ya, yang di surat Al-Kahfi itu adalah Khidir. Ya. Terus yang nomor 5, benarkah yang dilakukan abad yang dalam surah Al-Kahfi itu menyelisihi syariat? Ya. Terus kalau menyelisihi syariat, syariatnya Nabi siapa? Pertanyaan berikutnya yang nomor 6, apakah syariat atau fikih sebelum Nabi Muhammad itu bisa diterapkan setelah Nabi Muhammad diutus? Ya, apakah syariat sebelum Nabi Muhammad bisa diterapkan setelah Nabi Muhammad diutus? Atau bisakah ia menjadi istimbat hukum? Kemudian pertanyaan nomor 7, apakah Musa di ayat qala lahu Musa adalah Nabi Musa yang di surat Al-Kahfi itu yang kita pelajari kemarin ya. Terus yang nomor 8, apa manfaatnya ketemu Khidir? Kok orang banyak banget pengen ketemu Khidir sampai ngamalin wirid ini wirid itu, manfaatnya apa? Ketemu Khidir itu manfaatnya apa? Terus yang nomor 9, mana yang lebih utama,
ketemu Khidir atau berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, itu nomor 9. Terus yang nomor 10, mana yang lebih harus? Ya, yang lebih harus, yang lebih penting, yang lebih utama. Ya, bertemu Rasulullah atau mimpi ketemu Rasulullah. Ya, pokoknya ketemu Rasulullah ya qadhatan maupun manaman, baik mimpi maupun terjaga. Ya, mana yang lebih utama, yang lebih penting? Ketemu Rasulullah atau menjalankan syariat beliau? Saya ulangi lagi, yang nomor 10, mana yang lebih penting, lebih harus, lebih utama? Ketemu Rasulullah atau menjalankan syariat beliau? Yang nomor 11, apakah ada nabi yang masih hidup setelah wafatnya Nabi Muhammad? Ya, apakah ada nabi yang masih hidup setelah wafatnya Nabi Muhammad? Terus nomor berapa tadi? Ya, sekarang nomor 12. Ini dicatat bener loh ya, dicatat. Nanti biar nggak nyontek alasannya. Nanya pertanyaannya Pak. Ini pertanyaan sudah saya bacakan, ditulis. Alasan nyontek jawaban takoknya pertanyaan. Saya lanjutkan yang nomor 12 ya. Yang diharuskan itu mengimani Nabi Musa sebagai nabi atau mengimani bahwa beliau masih hidup. Yang diharuskan itu kita mengimani Nabi Musa, beliau sebagai nabi, atau mengimani kalau Nabi Musa masih hidup. Terus nomor berapa? 13. Apa yang ditakutkan dari Dajjal? Kok sekarang banyak orang ceramah bahas Dajjal, keserang. Apa yang ditakutkan dari Dajjal itu loh apa? Itu ya. Terus berikutnya yang nomor 14. Apa sikap kita atas Imam Mahdi? Apakah mengimani beliau, mengimani keberadaan beliau, atau mengimani ajaran yang dibawa beliau? Terus yang nomor 15, siapa yang nanti membunuh Dajjal? Siapa yang nanti membunuh Dajjal? Nabi Isa atau Gatot Kaca atau superhero lain dari kelompok Bumi Langit? Itu nomor berapa tadi? 15 ya. Terus yang nomor 16 sekarang. Nomor 16, apakah mengimani kiamat? Ya. Apakah mengimani kiamat itu harus mengimani semua cerita rincinya? Yang bahkan diriwayatkan oleh mantan ahli kitab. Yang cerita itu biasanya disebut Israiliyat, ya, yang diriwayatkan oleh mantan ahli kitab, dulunya ahli kitab Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam itu loh. Saya ulangi lagi pertanyaannya, apakah mengimani kiamat itu harus mengimani rinciannya, cerita rincinya, cerita detailnya, yang bahkan diriwayatkan oleh mantan ahli kitab yang memang sejak dulunya itu senang dongeng? Terakhir, benarkah kiamat hari Jumat? Apa hanya karena kiamat dan Jumat memiliki rima yang sama? Kiamat, Jumat, terus disangkut pautkan. Atau ada dalil yang sahih atas itu, bahwa kiamat itu terjadi di hari Jumat, atau bahkan misalnya ada tanggal dan tahunnya, silahkan sebutkan. Kalau yang dulu itu yang pernah disebutkan yang hari Jumat tanggal berapa itu kan itu salah karena sudah berlalu. Ya, wes 17 saja, nggak usah banyak-banyak. Saya kasih waktu 2 menit setengah lah, 2 menit setengah wes. Saya kasih waktu 2 menit setengah, nanti yang selesai boleh langsung dikumpulkan di depan terus langsung pulang saja ya.
Oke, itu saja, silakan dikerjakan. Ini muka saya terlalu dekat ya. Ya soalnya masih belum beli clip on, nanti suara saya nggak kedengaran.